Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba mengulang ya konsep-konsep statistik, terutama hal-hal yang berkaitan penting dalam data analytics ya, karena ada beberapa data analytics kita perlu bantuan dari ilmu statistik ya, terutama adalah inference, mengambil kesimpulan dari hipotesis testing. Baik, oke, yang akan kita bahas adalah bagian pertama ya, bagian statistik untuk video ini. Jadi measurement, kemudian juga hipotesis testing. Oke, measurement pengukuran atau ukuran ya. Kita kadang ingin mengukur data, oke, dan juga mengukur model ya. Jadi kita mengukur data juga mengukur model. Anda bisa lihat di sini data dan model. Data kan bisa apa aja ya, bisa tinggi orang, kemudian bisa sales, bisa kemudian price, gitu ya. Nah, data itu biasanya kita cari untuk mensummary-nya ya, itu adalah nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, nilai standar deviasi, gitu ya. Kemudian kalau kita punya beberapa atribut data, ya, kadang kita juga ingin tahu tentang relationship-nya nih, ya, hubungan. Apa hubungan antara harga cabai misalnya dengan nilai tukar mata uang. Nah, relationship ya. Biasanya kita itu pakai correlation, atau kalau dalam visualnya kita pakai scatter plot, regression, correlation ya, seperti itu. Nah, untuk data, ada pun dengan model juga, model ya. Model ini adalah representasi ya dari data tersebut. Nah, biasanya di data analytics kita bikin model. Gunanya apa model? Gunanya ketika tadi kita punya data, lalu kita generate modelnya ya. Model ini bisa kita gunakan untuk mempredik ke depannya, untuk future-nya, bisa untuk gunakan untuk memprediknya. Nah, model itu adalah biasanya dua ya, akurasi sama performance. Seberapa bagus, seberapa akurat nih model kita, gitu ya, terutama untuk memprediksi hidden values atau memprediksi feature. Kemudian performance. Kenapa performance penting? Karena beberapa algoritma itu punya punya kebutuhan resource yang besar. Ya, entah kebutuhan dari sisi computation. Computation maksudnya adalah dia butuh komputer banyak sekali untuk memprosesnya, atau juga dia butuh penyimpanan data yang besar. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari data ya. Awalnya kita punya populasi. Oke, anggaplah populasi itu punya anggota yang infinite. Contohnya misalnya populasi dari rakyat Indonesia. Nah, ada 267 juta dan itu kita anggap infinite. Malah mungkin kalau kita misalnya populasi orang yang berada di Depok itu juga kita bisa sebut infinite karena besar sekali ya. Atau juga di satu kecamatan itu besar sekali, puluhan ribu, itu kita bisa bilang infinite. Nah, biasanya yang kita dapatkan itu sampel aja. Ya, sampel itu ya cuma sebagian nih dari populasi. Walaupun terkadang kita bisa punya mengumpulkan data populasi ya, misalnya ketika pemilihan umum itu, pemilu itu kita berusaha mengumpulkan semua data ya. Walaupun ternyata yang terkumpul juga tidak semua, tapi untuk mengumpulkan data populasi itu butuh effort yang sangat besar dan cost yang sangat besar, makanya kita cukup dari sampel. Nah, di sini ada gambarnya, Anda bisa lihat ya. Kalau ada titik-titik seperti ini, nah kita cuma snapshot sedikit aja nih di sini. Satu kotak ini kita bisa bilang dia adalah sebuah sampel ya dari
populasi yang besar seperti ini. Anda bisa lihat populasi dan sampel itu bukan dua hal yang sama ya. Mereka dua hal yang berbeda gitu. Nah, kita punya data tentang sampel, tapi kita ingin tahu tentang populasi. Nah, biasanya di sini statistik bermain statistik inference ya. Inference itu maksudnya infer. Data sampel ini menginfer atau mengambil kesimpulan tentang populasi. Nah, ini kita bisa hitung sample mean, sample max, sample mean, sample standard deviation. Seperti itu. Oke. Nah, sample measurement itu noisy. Ya. Artinya dia dari satu sampel ke sampel lain itu bisa berbeda. Ya, misalnya kita sekarang ambil yang ini ya, yang kotak ini. Kadang kita juga ambil sampel yang di sini. Gitu. Nanti rata-ratanya bisa beda, min-nya bisa beda, max-nya bisa beda, atau kadang kita ambil lagi seperti ini. Gitu ya. Kadang kita ambil di sini. Seperti itu. Kemudian sample measurement juga bisa bias. Ya. Bisa bias, bisa nggak bias ya. Kalau misalnya kita ngambilnya nanti measurementnya itu adalah yang bias, misalnya kita ambil nilai minimum. Mungkin nilai minimum ini di sini nih, di bawah sini ya. Gitu. Sementara nilai minimumnya yang untuk sampel yang ini adalah di sini. Misal gitu ya. Nah, ini nilai minimumnya di sini. Jadi bias dia bisa beda-beda. Sangat tergantung dengan sampel yang kita ambil. Oke. Nah, noisy tadi yang berbeda-beda itu kita sebut sample measurement itu punya variance ya. Punya berbeda-beda antar sampel. Kemudian juga punya bias. Oke. Nah, yang kita bisa misalnya membagi ya measurement yang unbiased dengan yang bias. Tadi saya ambil contoh yang bias itu minimum ya, minimum itu agak bias. Oke. Yang unbiased itu rata-rata. Ya, rata-rata itu dia tidak terlalu bias. Ya, biasanya satu sampel dengan sampel lainnya itu dia punya mean yang mirip-mirip. Begitu juga tentang mediannya punya median mirip-mirip. Sementara untuk mean sama max itu nanti punya perbedaan yang lumayan jauh. Ya, begitu juga variance ini ya, dia punya perbedaan, tapi kalau misalnya kita kumpulkan datanya banyak ya, ukuran sampelnya dalam satu sampel itu mendekati populasi, dia akan mendekati juga variance dari populasi. Oke. Lalu kita lanjutkan dengan notasi. Notasi statistik biasanya dengan misalnya dengan X, ini X capital dengan huruf besar itu kita melambangkan entire population. Oke. Sementara untuk yang huruf kecilnya itu adalah sampel ya. Jadi Anda bisa lihat nanti kalau ketika sebutkan X kecil, oke, berarti ini sampel. Kalau X besar, berarti dia populasi. Nah, dalam sampel kan bisa beberapa item ya. Nah, itemnya itu kita lambangkan dengan XI. Ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Oke, ini distribusi normal atau Gaussian, yaitu adalah distribusi yang amat penting ya. Karena kebanyakan ya uji statistik itu yang terutama yang parametrik itu ya tergantung sekali dengan distribusi normal distribution. Jadi seperti Anda tahu bentuknya normal distribution itu adalah bentuknya bell shape, bentuknya seperti lonceng, seperti itu ya. Nah, dia punya bentuk yang simetris kiri dan kanan,
puncak di tengah seperti Anda lihat di gambar, dan bisa kita bilang ya daerahnya itu yang kalau misalnya kita punya standar normal distribution ya, normal distribution, saya ulangi, standar normal distribution itu dia punya mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standard deviation-nya 1 ya. Ini akan digambarkan seperti ini nih, normal distribution-nya. Lihat, Anda bisa lihat ini rata-rata 0 dan ini standard deviation-nya 1. Jadi salah satu karakteristik lagi dari normal distribution adalah Anda bisa lihat ke kanan ini ya, itu dia hampir 3 standar deviasi ya, 3 standar deviasi ke kanan dan ke kiri. Itu udah hampir mencakup semua daerah. Ya, Anda bisa ingat seperti ini. Masih ada dikit-dikit ya setelah 3 standar deviasi, tapi sangat kecil sekali. Nah, ini adalah karakteristik dari distribusi normal. Distribusi normal ini akan kita gunakan ya untuk uji-uji statistik ya. Kenapa sih distribusi normal ini kita gunakan? Karena ada namanya central limit theorem ya. Teorema teorema limit pusat atau apa ya? Titik pusat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ambil sampel ya, jadi sampel misalnya seperti ini, kita ambil lagi gambar yang di sebelumnya seperti ini. Kita punya populasi ya, banyak gitu ya. Kita punya populasi yang titik-titik. Lalu kita ambil sampel di sini gitu ya. Oke. Kita ambil sampel lagi. Jadi kita ambil beberapa sampel berkali-kali. Dan tiap sampel ini, tiap kotak ini kita cari misalnya ya. Ini di sini kita bilang tiap sampel dicari ini ya, rata-ratanya atau jumlahnya. Oke. Jadi kita ambil rata-ratanya untuk tiap sampel. Ini X bar maksudnya ya. Jadi tiap-tiap ini X bar kita cari. Nah, X bar ini kalau kita gambarkan di histogramnya itu akan berbentuk normal distribution. Nah, ini adalah inti dari central limit of theorem. Jadi distribusi apa aja, kalau kita ambil sampel berkali-kali, kemudian itu bentuknya adalah normal distribution. Sehingga nanti uji-uji mau datanya seperti apa, asal kita ngambil sampel, kita bisa cocokkan dengan normal distribution atau dengan uji yang menggunakan normal distribution. Nah, sehingga kadang kita perlu mengubah ya data-data yang misalnya mengubah data-data yang belum berbentuk distribusi normal nih. Contohnya kalau di sini kita harusnya seperti ini ya. Kurvanya kurva normal tapi agak skew positif atau skew negatif, ini tidak terlalu normal ya. Tidak terlalu normal. Gimana cara untuk mengubahnya? Ada teknik-tekniknya. Dan hati-hati kalau misalnya data kita bentuknya seperti ini ya, itu jangan langsung kita gunakan uji statistik yang menggunakan asumsi normal ya, karena nanti kesimpulannya akan kurang valid. Mengapa demikian? Karena perhitungan p-value, perhitungan nilai statistik ya, z statistik atau t statistik itu dia menggunakan asumsi normal distribution seperti itu. Oke. Nah, ini contoh misalnya kalau kita punya tadi ya, kalau misalnya ada agak skew, gimana caranya? Itu kadang kita bisa lihat skew ini sebenarnya mirip kayak apa gitu ya. Kalau misalnya bentuknya log normal, ini agak skew dia.
kita ingin transform menjadi normal, itu tinggal kita ubah menjadi log, gitu ya. Log normal di login ya jadi X-nya log normal, kemudian kita login, dia jadi normal distribution, seperti itu. Begitu juga misalnya distribusi yang standar deviasinya itu akar K, ya. Gimana caranya? Oh, ini ketutupan ya, ini kita akarin lagi. Gitu. Jadi ada teknik-teknik buat mengubah datanya itu yang belum terlalu normal menjadi agak normal. Nah, ada distribusi lain yang penting ya, Poisson, ada eksponensial, ada ZipF, Pareto-Yule distribution, sama binomial ya. Ini banyak lagi distribusi yang lain ya. Tapi ini yang sering sekali dipakai di data analytics atau data science. Kalau Poisson itu distribution yang terjadi hubungannya dengan rate, ya, dengan kecepatan, gitu ya. Contohnya, misalnya jumlah visit ke web dalam satu kurun waktu ya. Misalnya kecepatannya berapa atau rate-nya berapa sih kunjungannya ini dalam 1 jam? Apakah 10.000? Apakah 5.000 klik gitu ya. Atau contoh lainnya misalnya jumlah kedatangan customer. Nah, itu biasanya juga Poisson. Jumlah kedatangan customer dalam 1 jam. Itu juga Poisson. Lalu eksponensial ya. Kalau eksponensial itu sebenarnya temannya Poisson. Kalau misalnya kita punya ya Poisson itu jumlah kedatangan, nah si eksponensial itu intervalnya. Kalau misalnya dari 1 jam itu kita punya 10 customer yang datang, berarti interval kedatangannya tiap 6 menit. Ya. 1 jam 60 menit dibagi 10, 6 menit jadinya. Nah, tiap 6 menit itu terdistribusi secara eksponensial. Tetapi 10 customer per jam itu terdistribusi dalam Poisson. Seperti itu. Kemudian ada ZipF, Pareto, dan Yule distribution. Ini dia frekuensi di dokumen biasanya ya. Ini agak nanti untuk text mining. Kemudian binomial, multinomial. Ini adalah jumlah hitungan ya di dalam events. Nah, contohnya misalnya kalau kita melempar dadu gitu ya, itu kan 6 multinomial ya, ada 6 kemungkinan gitu ya, 6 kemungkinan dari misalnya kita lempar 10 kali, atau misalnya kita lempar koin lah, itu binomial, dua kemungkinan, sisi atas dan bawah, atau biasanya orang nyebut head sama tail. Nah, misalnya head and tail, kemudian itu dalam kita lempar selama misalnya 10 kali lemparan. Gitu. Jadi kita perlu perhatikan dulu yang kita ketika kita mau menggunakan ataupun memahami data itu, kita perlu lihat, oh ini distribusinya mirip apa gitu ya. Kadang nanti uji statistiknya, kalaupun kita tidak menggunakan distribusi normal itu, kita sudah agak paham. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau tadi mungkin kita pause dulu sebentar ya, Anda bisa pause dulu. Tadi itu bagian pertama dari bagian pertama ya. Saya ngerekam ini ketika masih pagi, kemudian juga mungkin semalam hujan, jadi masih ada tetesan-tetesan hujan di sini ya. Tadi kita bahas tentang measurement, kemudian ada bias, ada population, ada sample, ada distribusi, seperti itu. Lalu pengetahuan tadi ya, itu kita gunakan untuk menerangkan ataupun membahas atau mendiskusikan namanya hipotesis testing. Kita menguji hipotesis, menguji persangkaan ya, menguji sakwasangka. Tapi ingat ya,
kita sebaiknya menjauhi syakwa sangka. Nah, karena biasanya syakwa sangka itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, kalau salah kita sudah memfitnah, tapi kalaupun benar, biasanya syakwa sangka itu tidak disukai oleh orang yang kita sangkakan, seperti itu ya. Misalnya Anda menyangka bahwa Pak Komar ini ganteng banget. Nah, itu hati-hati di situ ya. Oke. Nah, ini hipotesis testing ini penting misalnya ya, karena ada joke ini ada joke ya. Ryan Paradox gitu ya. Tahun 50-an ada namanya jurnal Parapsikologi. Kemudian dia menanyakan kepada kepada subjek, kepada responden itu 10 hidden cards ya. Jadi dia punya kartu warnanya merah atau biru. Oke, ditutup sama dia. Kemudian dia minta tebak tiap orang itu ini merah atau biru. Ternyata dari data dia, dari 1000 orang itu ada 1 orang yang punya ESP. ESP artinya apa? Paranormal. Karena apa? Karena dia bisa menebak dengan tepat semua 10 kartunya. Jadi kesimpulannya dia adalah dalam satu populasi itu dari 1000 orang itu ada 1 yang bisa menebak dengan benar semuanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya 2000 itu ada 2 orang. Kalau kita punya 1 juta orang, nanti akan ada 1000 orang yang bisa menebak, dan 1000 orang ini adalah paranormal, punya kekuatan luar biasa. Kira-kira menurut Anda tepat atau nggak tepat? Coba Anda pause dulu dan pikirkan. Ya, sudah Anda pikirkan tepat atau enggak? Tepat? Enggak tepat? Ya. Coba kita balik. Kita lanjutkan ya. Ya, itu jawabannya pasti enggak tepat ya. Nah, kemudian dia sangat gembira dengan hasil ini, dan dia mengulang eksperimennya ya. Kemudian orang yang ternyata tadinya benar, 10-nya dia tebak itu yang kita anggap punya kemampuan paranormal ya. Kita minta tebak lagi, ternyata gagal semuanya ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa kalau kita ngasih tahu bahwa kamu punya kemampuan psychic nih, punya kemampuan luar biasa, kalau kita kasih tahu, nanti dia hilang ya, kemampuan tersebut. Nah, ini joke ataupun paradoks ataupun ya cara pengambilan kesimpulan yang salah ya. Jadi kembali ke sini ya, kembali ke sebelumnya itu ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia ada sesuatu yang kurang tepat ya. Jadi bukan per orangnya yang dibilang bahwa ada 1 dari 1000, tapi sebenarnya ada probability ya, di mana orang bisa menebak semuanya dengan benar. Ada probability walaupun kecil sekali. Jadi 1 dari 1000-nya itu bukan 1 orang dari 1000 orang, tapi ada 1 kesempatan dari 1000 kesempatan orang bisa nebak semuanya dengan benar. Itu ya yang Anda perlu pahami di hipotesis testing. Makanya kita pakai hipotesis testing dan perlu pemahaman dalam statistik. Oke, lanjut. Nah, hipotesis testing biasanya H0 dan H1. H0, H1 masih ingat H0, H1 ya. Kita mau menerima H0 atau menolak H0. Gitu ya, menerima H0 atau menolak H0. Atau di sini disebut HA ya, HA. Kenapa disebut HA? Karena biasanya H0 sama H alternatif ya. H
H-nya hipotesis ya, hipotesis nol atau hipotesis alternatif seperti itu. Nah, biasanya yang bisa kita ukur itu adalah yang H alternatifnya. H0 itu agak sulit kita ukur ya. Kenapa H0 H0-nya biasanya kan sama. Nah, mengukur dia sama dengan yang lain ataupun satu sampel sama dengan sampel yang lain itu agak sulit. Tapi mengukur satu sampel dengan beda dengan sampel yang lain itu lebih mudah. Ya, makanya biasanya yang kita hitung adalah HA ya. Nah, contohnya misalnya ya, kita punya koin, kemudian kita lempar 10 kali. Nah, ini kan binomial ya, cuma ada dua kemungkinan. Bisa head, bisa tail. Bisa head, bisa tail. Harusnya kalau dia fair, kalau dia fair itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya, kalau dia normal atau dia tidak bias gitu ya. Harusnya dari 10 kali lemparan itu 5 head, 5 tail. Seperti itu ya. Itu expected-nya. Tapi ternyata dia munculnya 10 kalinya itu head semua. Gitu. Nah, kemudian kita simpulkan ini kayaknya nggak benar nih. Kayaknya ini nggak fair ya. Nggak fair. Nah, seperti tadi kita bilang, sebenarnya ketika kita lempar koin itu juga ada kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan itu muncul 10-10-nya itu head. Gitu ya. Tapi kemungkinan itu kecil sekali. Kecil sekali. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita menyimpulkan bahwa tidak fair, bahwa koin ini tidak fair, kita sepertinya mereject yang tadi kemungkinan kecil tadi gitu. Oh, udah biarin itu kecil sekali, nggak apa-apa nih. Ini kita langsung bilang dia tidak fair. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita cuma lempar yang 4 kali ya, 4 kali dan 4-4-nya itu adalah head, muncul 4 kali head itu probability-nya lebih besar dibanding muncul 10 head secara berurutan gitu ya. Sehingga misalnya kita bisa simpulkan juga nih dia not fair ya. Tapi sebenarnya kesimpulan kita itu lebih lemah. Karena apa? Karena jumlah eksperimen kita baru 4. Ya. Belum terlalu yakin gitu. Kalau Anda 10 atau 100 atau 1000 itu lebih yakin lagi. Oke, nah ini contohnya hipotesis itu H0 HA. Kita mau membuktikan bahwa HA itu benar, koinnya bias, atau kita mau mereject atau disprove null hipotesis H-nya atau koinnya fair, seperti itu. Nah, kita bisa gunakan one-sided, sama kita bisa gunakan two-sided ya. Anda bisa masih ingat ada yang di ujung-ujung itu two tail, ada yang satu tail aja gitu ya. Bedanya kalau two tail ya bandinginnya dengan yang tengah gitu ya. Kalau one tail ya bandinginnya dengan titik ini dengan ujungnya seperti itu. Oke, nah ini misalnya kita ambil ini misalnya yang beda lagi ya. Beda lagi tadi. Kalau tadi itu satu koin. Nah, sekarang kita ada 2. Gitu ya. Misalnya ada 2 koin ya, 2 koin. Ini koin A dan koin B. Nah, kita mau misalnya mau membuktikan hipotesis koin A sama koin B ini sama atau enggak. Gitu ya. Atau misalnya contoh lainnya misalnya ini populasi dari angkatan 2018 dengan angkatan 2019. Sama atau beda misalnya dalam sisi tinggi badan. Nah, seperti itu tinggi badan. Sama atau enggak? Nah, kita bisa gunakan difference ya, perbedaan rata-rata antara tinggi badan angkatan 2018 dengan angkatan tadi berapa? 2017. Seperti itu.
Kalau dia sama, harusnya rata-ratanya 0. Gitu ya, kalau kita bilang eh, kita menerima H0, artinya tidak ada perbedaan, itu rata-rata tinggi badan antara angkatan 2017 dan 2018 tuh dia dekat-dekat dengan 0. Seperti itu. Tapi kalau ternyata deviasinya jauh, oh ternyata beda jauh nih. Itu mungkin kita bisa bilang bahwa dia lebih cocok HA, H1 atau H alternatif ya. Kita bisa bilang berbeda tinggi badannya secara signifikan. Oke. Nah, ini ada istilah P ya. P value, Anda mungkin masih ingat P value itu kita probability kita salah ya dalam mengambil kesimpulan, terutama dalam mengambil kesimpulan di HA ya, H1. Jadi resiko mengambil kesimpulan, saya ulangi lagi, P value itu biasanya resiko ketika kita mereject H0 padahal H0 betul. Jadi kalau P value-nya kecil sekali, misalnya 0,0001, itu resiko kita salah dalam mengambil kesimpulan, terutama ketika mereject H0 itu kecil sekali. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita punya P-nya 0,05 atau kita bisa bilang 5%, nah kita bilang bahwa sebenarnya kita nggak apa-apa nih kita salah 5% dalam mereject H0. Gitu. Ada kemungkinan nih hipotesisnya kesimpulannya salah. Gitu. Padahal sama, tapi ternyata kita kesimpulannya beda. Padahal padahal H0 tapi kita ngambil H1 atau H alternatif seperti itu. Ya. Tapi ya ketika kita menggeser P itu kecil jadi 0,05 menjadi 0,02 menjadi 0,001 gitu ya. Sebenarnya kita punya resiko lagi adalah meningkatkan namanya false negatif ya. Kalau tadi ada false positif, oke, yang tadi saya sebutkan, itu bisa juga kita akan meningkatkan false negatif. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita makin kecil kan kita punya peluang untuk menerima kita punya peluang menerima atau kita punya peluang untuk menolak H0 itu makin kecil ya, sehingga kita punya meningkatkan peluang bahwa sebenarnya HA yang betul tapi kita kesimpulannya H0 gitu ya, karena kita ngecilin nih probability-nya, atau kita ambil gambarnya, di sini ada gambarnya ya. Jadi ada gambarnya. Ini kalau kita geser makin kecil ya. Gitu ya. Daerah sini kan makin kecil ya. Daerah sini makin kecil sehingga kita bisa bilang bahwa makin kecil juga peluang kita menerima peluang kita ya peluang kita peluang kita menolak H0 kalau kita makin kecilin. Oke. Nah, ini adalah gambar dari two-tailed signifikan ya. Seperti ini. Anda bisa lihat dia di dua ujung, kanan dan kiri. Kalau misalnya kita 0,05, kita bagi 2, 0,025 dan 0,025. Oke. Jadi nanti kalau perhitungan statistik kita jatuhnya di sini ya, misalnya seperti ini gitu ya. Entah Z statistik, T statistik dari data gitu ya. Kita hitung di sini. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa dia menolak H0 atau kita bilang dia signifikan berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita pas di sini ya, di 0, kan kita bisa bilang itu sama banget nih, nggak ada perbedaan antara misalnya tadi tinggi badan 2017 sama 2018. Kalau kita ke sini mungkin bedanya masih
lumayan, tapi belum bisa kita bilang dia belum terlalu signifikan. Ketika dia bedanya makin jauh ke sana ya, itu kita bisa bilang bedanya makin jauh, sehingga ketika di sini itu adalah kita menolak H0 seperti itu. Nah, ini adalah kemudian kita punya rangkuman ya. Tadi yang type 1 error sama type 2 error. Type 1 error itu adalah sebenarnya dia H0 itu betul, tapi kita menolaknya. Gitu. Ya. Kemudian yang type 2 error sebenarnya itu H0-nya salah, beda ya, tapi kita bilang dia masih belum ada perbedaan. Coba Anda renungi lagi tadi di sini ya. Ini adalah yang tadi saya ceritakan, mungkin agak kurang pas ya. Jadi type 1 error sebenarnya ini yang benar adalah H0, tapi kita malah berpihak ke H1. Itu type 1 error. Type 2 ini sebenarnya yang benar adalah H1, tapi kita berpihak ke H0. Seperti itu. Jadi ini ada trade off di sini. Oke. Nah, kemudian hipotesis testingnya seperti apa? Nah, hipotesis testingnya ini ada namanya t-test, uji T, ada chi-square, sama Fisher test, sama ada juga ANOVA. Yang sering dipakai ya, Kalau ditanya ada lagi nggak uji-uji yang ada banyak sekali, tapi biasanya ini yang dipakai. Oke, yang pertama adalah t-test ya. T-test itu seperti biasa Anda mirip dengan z-test ya, cuma z-test itu kalau kita punya data populasi, tapi karena biasanya kita cuma punya sampel, makanya kita menggunakan t-test seperti itu. Oke, jadi mirip dengan yang tadi ya, normal distribution, tapi dia lebih memuncak lagi ke atas. Nah, seperti ini. Ini gambarnya, mungkin ketutupan sama videonya sedikit. Oke. Lebih naik dikit, lebih muncak dikit lah, seperti itu. Jadi sama, kita hitung kita hitung nilai statistiknya, t-statistik. Kalau di sini berarti kita mereject H0. Seperti itu. Oke, nah ini adalah cara ngitungnya ya. Biasanya kita hitung dengan software, ini tab, atau R, atau Excel juga bisa ya, atau Python juga bisa. Oke. Ini saya lanjutin ya, karena t-test itu Anda pasti masih ingat. Mungkin yang agak kurang ingat adalah chi-square. Chi-square test ini mirip ya sebenarnya ya. Mirip dengan sebelumnya tadi yang mirip dengan t-test ya. Dia itu perbedaan ya. Tapi bedanya adalah ini ada kuadratnya nih. Sini ya. Ada kuadratnya. Nah, kuadratnya, kenapa sih ada kuadratnya? Karena kadang kita perlu, perbedaan itu kadang bisa positif, bisa negatif. Jadi ya, bisa lebih, bisa kurang. Nah, kita mau take account lebih dan kurangnya. Dan kita juga mau, misalnya kalau bedanya jauh, gitu, itu kita lebih kasih nilai lebih signifikan, makanya kita kuadratin. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini biasanya pakai chi-square. Jadi chi-square ini karena ada sigmanya di sini ya, Anda bisa lihat di sini sigmanya di sini ya. Jadi sebenarnya chi-square itu menggunakan juga normal distribution yang dijumlah-jumlahin. Ya, karena kan summation dijumlahin. Sama normal distributionnya dikuadratin dulu. Nah, ini kan ada ya. Kuadratnya, kemudian ada beberapa, kemudian kita sum. Seperti itu. Oke, nah ini contohnya adalah untuk melihat perbedaan antara misalnya ya, yang tadi nih,
yang koin itu fair atau enggak. Ya, ini contohnya misalnya 0,3, 0,7 ya. Ini mungkin bukan yang koin, ini bukan yang koin. Probability-nya harusnya 0,3. Ini expected-nya ya. Ini expected-nya. Oke, kemudian ini observe-nya. Ya. Jadi rumusnya ini observed dikurang expected. Ya, observed kurang expected dikuadratin dibagi expected-nya. Seperti itu. Tapi ini yang observed-nya ini perlu dibagi dulu ya, 10 per 60. Ya. 10 per 60, begitu juga yang 50. 50 per 60 juga sama. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kenapa pakainya dia chi-square? Tadi kembali lagi ya, kita mau lihat perbedaan dia sejauh mana datanya ini mengikuti probabilitas yang ada. Sama kayak tadi ketika kita melempar koin, sejauh mana lemparan kita itu mengikuti harusnya setengah-setengah. Supaya fair kan 50% head, 50% tail gitu ya. Kalau datanya nggak sesuai gitu ya, berarti kita bisa hitung nilai statistiknya, lalu kita cek apakah dia sebenarnya fair atau enggak. Oke, kemudian selain chi-square ada namanya Fisher exact test ya. Fisher exact test ini berdasarkan probability dari sisi permutation dan combination ya, atau counting principle. Mirip sih sebenarnya, mirip. Misalnya kayak misalnya ada berapa kemungkinan sih kalau kita misalnya lemparin koin gitu ya, berapa kemungkinan sih lemparin koin 10 kali, berapa kemungkinan muncul head semua. Nanti kita bisa hitung pakai counting ya. Oke, kita ambil 10 dari 10. Kemudian harusnya 5 nih, 5 dari 10. 5 dari 10, nah seperti itu. Kemudian kita hitung probability-nya. Nah, ini Fisher exact test. Lalu ada namanya ANOVA ya. ANOVA ini Anda heavy sudah belajar di statistik industri ya. Statistik industri itu biasanya kita lihat kalau ada treatment gimana perbedaannya, gimana respons variabelnya. Oke. Gimana kalau misalnya es krimnya kita tambahin gula 5 gram dengan gula 10 gram, misalnya seperti itu. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih kental, misalnya seperti itu. Itu ya, itu ANOVA. Dan juga di statistik industri Anda belajar ANOVA dengan blocking, dengan macam-macam lah ya. Jadi kita bisa lanjut di sini. Yang diuji adalah variasi between sama variasi within ya. Kalau misalnya karena ada variasi within kan karena ada replikasi ya, misalnya tadi yang gula 5 gram sama gula 10 gram di dalam eksperimen gula 5 gram itu kita lakukan beberapa kali ya, beberapa kali replikasi, dan mungkin ada perbedaan di sana, ada noisy, ada variance ya, between 5 sama varian between varian within 5 sama varian within 10. Nah, itu yang bawah. Lalu juga kita bisa ada varian between ya. Antara 5 dan antara 10, antara 5 dengan 10 itu ada perbedaan juga. Nah, itu yang kita bandingkan ya, varian between sama varian within. Kalau nanti varian between-nya lebih besar, ketika varian between lebih besar, lebih signifikan dibanding varian within, berarti kita simpulkan bahwa sebenarnya ngaruh nih. Kita mau taruh 5 atau taruh 10 gram itu ngaruh. Gitu. Tapi kalau misalnya yang between-nya agak kecil, yang within-nya lebih besar, kita bisa simpulkan bahwa perbedaan antara 5 dengan 10 itu tidak terlalu pengaruh. Yang pengaruh itu ya di antara replikasi aja. Nah, itu ANOVA ya. Kemudian kita juga punya namanya non-parametric. Jadi yang tadi itu yang t-test, kemudian Fisher exact test, kemudian juga chi-square, termasuk ANOVA itu
kita punya asumsi namanya normal distribution. Gitu ya. Semua itu pakai normal distribution termasuk tadi yang terakhir ANOVA. Tapi kadang kita nggak punya ataupun data kita tuh jauh sekali dari normal distribution ya. Sehingga kita perlu gunakan namanya uji-uji non parametrik. Uji non parametrik apa aja? Ada misalnya KS test, Kolmogorov-Smirnov test ya, biasanya kalau di mata kuliah pemodelan sistem itu untuk menguji data apakah mengikuti distribusi probabilitas tertentu, KS test ya. Ada juga permutation test, ada juga bootstrap, confidence interval test. Nah, yang Kolmogorov-Smirnov test itu agak mirip dengan chi-square ya. Chi-square kan membandingkan antara observed dengan expected ya. Di sini Anda bisa lihat yang biru ini mungkin bisa kita bilang adalah observed. Yang merah ini adalah expected. Kalau misalnya di chi-square itu diselisihkan dan dijumlahkan, diselisihkan, dikuadratkan, dijumlahkan. Kalau di Kolmogorov-Smirnov itu adalah dia cuma cari selisih paling tinggi aja. Nah, kenapa ini cocok digunakan untuk menguji distribusi data dengan distribusi? Itu karena biasanya kan ujinya itu adalah dengan di sini dengan kita bisa bilang penjumlahannya ya, kumulatifnya. Jadi kumulatifnya itu kalau udah di satu titik itu bedanya jauh banget, itu udah nggak cocok distribusinya. Gitu ya. Kalau dari bentuk mungkin masih bisa gini ya, misalnya bentuk bell shape, tapi ini juga bell shape tapi agak miring dikit. Nah, gitu. Tapi ketika kita buat kumulatifnya dan ada gap yang sangat besar, itu menunjukkan bahwa dua hal tersebut berbeda distribusinya. Nah, itu makanya kita punya Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini disebut max ya, max distance. Oke. Between the CDF ya, kumulatif ya, CDF, cumulative distribution function. Oke, nah ini dia contohnya. KS test bisa digunakan untuk menguji sampel itu mengikuti distribusi normal atau enggak. Oke. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya tadi kita transform, misalnya kita kasih log, kemudian kita kasih square root ya. Sudah kita kasih log, kita uji pakai Kolmogorov-Smirnov lagi nih. Udah cocok atau belum? Nah, kayak gitu. Ya, jadi untuk mengubah data yang belum mengikuti distribusi normal, kita coba transform dengan logaritma, dengan power, gitu ya. Kemudian kita uji lagi dengan Kolmogorov-Smirnov test. Lalu ada juga namanya uji bootstrap, ya. Uji bootstrap itu dimulai dengan kita mengambil sampel bootstrap. Bootstrap itu kayak apa sih? Bootstrap itu sebenarnya resampling ya. Nah ini dia, resampling your sample. Kita punya sampel, tapi sampelnya ini belum begitu, udah lumayan cukup, tapi kita mau ngambil kesimpulan dari sampel. Kesimpulan dalam arti itu variance di antara sampel. Nah ini gambarnya mungkin seperti ini ya. Ini kita punya harusnya kan kita punya gini ya, sampling yang betul itu adalah kita punya populasi, kemudian kita ambil sampel nih. Ini sampel 1, sampel 2, sampel 3. Tapi kadang kita nggak punya nih. Kita cuma punya sampelnya segini doang. Atau lebih banyak dikit lah. Kalau kita punya beberapa sampel kan nanti kita bisa rata-ratain dan kita punya normal distribution. Gitu. Dan kalau kita udah punya normal distribution, kita bisa melakukan uji T lagi. Uji T, uji ANOVA, dan lain-lain. Nah, kadang yang kita punya adalah seperti ini. Jadi kita punya populasi dan kita punya sampel ini. Oke. Nah, supaya kita bisa menggunakan uji T, si
sampel ini kita perlu sampling dulu nih. Nah, jadi mensampling sampel. Ya, ini adalah si apa namanya? Sampelnya. Kemudian kita sampling di sini, sampling pertama, kemudian sampling kedua yang ini ya. Dan sampling ketiga dan seterusnya sehingga kita bisa cari histogram dari statistik value-nya dan kita bisa mencari confidence interval. Kita bisa anggap ini sebagai normal distribution. Ya, mirip pokoknya kayak normal distribution sehingga kita bisa pakai ya tadi ya, confidence interval dan lain-lain. Contoh lainnya adalah untuk regression. Nah, ini kita punya data sekian ya, dan kita bisa bikin regression line-nya. Garis regresinya Y sama dengan berapa X tambah M ya, atau tambah N gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini bagus? Seberapa bagus misalnya. Nah, itu kita bisa kayak resampling. Resamplingnya gimana? Oke, ini resampling kita ambil sekotak ini ya. Kemudian kadang kita ambil datanya seperti ini, kadang datanya kita ambil seperti ini, dan masing-masing itu akan membuat garis yang berbeda-beda. Gitu ya, garis regresi yang berbeda-beda sehingga nanti kita bisa buat distribusinya. Gitu ya. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata kok ada yang ke bawah nih, sebagian ke bawah, tapi berapa persen probability dia miring ke bawah. Gitu ya. Berapa persen yang positif, harusnya kalau dari data harusnya banyak ya, dan ada berapa persen yang misalnya dia 0. Kayak gitu ya. Oke, jadi kira-kira ini adalah bahasan dari bagian pertama gitu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di featureization mungkin setelah Lebaran ya, dan kita ketemu lagi langsung di kelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.